Shalom, salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Immanuel Geliat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang dicari oleh manusia tanpa kecuali, yakni kebahagiaan. Ya, setiap manusia ingin berbahagia. Setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Orang yang bagaimanakah yang disebut dengan orang yang berbahagia? Maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang sungguh-sungguh dapat disebut sebagai orang yang berbahagia. Dalam khotbahnya di bukit, di sana Tuhan Yesus menjelaskan, memaparkan kepada kita tentang orang-orang yang bagaimana yang disebut dengan berbahagia. Kali ini kita membaca satu ayat firman Tuhan saja, yakni dalam Matius pasal 5 ayat 3, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah saudara, ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berbahagia bukanlah orang miskin, tetapi orang yang miskin di hadapan Allah. Kita harus membedakan antara miskin dan miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah ini berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Allah. Ada 3 sikap hati yang perlu kita miliki berkenaan dengan sikap hati miskin di hadapan Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana sungguh-sungguh kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Pertama saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari dan peduli dengan keadaan dirinya yang belum layak, belum berkenan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka menyadari bahwa keadaan hidup mereka belum memuaskan hati Tuhan, belum menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang pertama saudara. Yang kedua, miskin di hadapan Allah artinya adalah orang yang tidak cepat puas dengan keadaan diri mereka. Mereka menyadari keadaan mereka dan mereka tidak cepat puas khususnya dalam hal kerohanian mereka. Mengapa saudara? Di sini ada satu kata yaitu di hadapan Allah. Satu kalimat yaitu di hadapan Allah. Nah, ini berarti adalah orang-orang yang mereka berurusan dengan Allah, mereka berhadapan dengan Allah, dan mereka melihat diri mereka di dalam terang firman Tuhan. Maka dalam terang firman Tuhan, mereka melihat bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenarkan. Nah, ini yang membuat orang tersebut tidak cepat merasa puas. Nah, saudara, jikalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk daripada kita bisa saja menganggap bahwa kita sudah lebih baik dan kita cepat merasa puas. Tapi sikap hati yang cepat merasa puas itu bukanlah sikap yang miskin di hadapan Allah. Kita perlu memiliki sikap yang tidak cepat puas. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga ini berbicara tentang setelah menyadari dan peduli dengan keadaan diri kita yang belum seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak cepat puas. Maka yang ketiga adalah kita belajar dan kita bertindak untuk membenahi hidup kita, supaya hidup kita yang belum seperti yang dikehendaki oleh Tuhan tersebut, kita perbaiki setahap demi setahap, sehingga saudara hidup kita dapat sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, orang seperti ini disebutkan oleh Tuhan Yesus orang yang berbahagia, atau dalam terjemahan lain disebut sebagai orang yang diberkati atau orang yang beruntung. Jadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang beruntung adalah orang yang menyadari keberadaannya itu tadi. Kemudian mereka tidak puas dengan diri mereka, lalu mereka membenahi hidup mereka. Dan orang seperti ini disebut berbahagia karena orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.